Assalamualaikum. Halo, apa kabar anak-anak hebat beserta ayah dan bunda di rumah? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oh iya, perkenalkan, Ibu adalah mahasiswi PPL dari UPI Kampus Cibiru yang akan mengajar tema 7 subtema 3 di kelas 3A. Nama Ibu, Ibu Erna. Semoga anak-anak hebat berkenan ya belajar bersama Bu Erna. Dan ayah bunda berkenan anak-anak hebatnya dibimbing oleh Bu Erna. Oh iya, Bu Erna juga ingin berkenalan dengan kalian semua. Kalian coba PN ya di grup WhatsApp untuk memperkenalkan diri dan berkata, "Saya siap belajar subtema 3." Anak-anak hebat, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih anak-anak hebat yang telah berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Anak hebat, sebelumnya kalian telah belajar bersama Ibu Nabila mengenai perkembangan teknologi komunikasi dan macam-macamnya. Anak hebat, kita patut bersyukur ya dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi. Karena dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi, kita dapat berhubungan dengan siapa saja dan dapat memperoleh informasi dari belahan dunia manapun tanpa harus bertatap muka. Nah, anak pintar, banyak loh manfaat yang dapat kita rasakan dari adanya perkembangan teknologi komunikasi. Nah, apakah anak-anak tahu apa manfaatnya? Jika tahu, tolong dijawab ya di kolom komentar dan jangan lupa sebutkan namanya. Baik, kita lanjut ya. Nah, anak hebat, karena adanya perkembangan teknologi komunikasi, sekarang membeli barang pun tidak perlu datang ke tokonya. Kita hanya perlu memesan lewat pesan singkat atau sosial media atau aplikasi yang ada di handphone. Nah, seperti Dayu. Dayu baru saja membeli majalah di toko online. Nah, Ibu Dayu bertanya, apa ringkasan dari teks bacaan yang ada di majalah yang dibeli Dayu? Nah, anak hebat, Dayu belum bisa menjawab karena Dayu belum belajar cara menentukan kalimat utama dan ringkasannya. Nah, kalau anak-anak hebat 3A sudah belajar belum ya? Nah, jika belum, hari ini kita akan belajar menentukan kalimat utama dan ringkasannya. Yuk kita belajar bersama-sama. Anak hebat, ayo kita mulai berkonsentrasi. Nah, sebelum menentukan kalimat utama, kita harus paham terlebih dahulu apa itu kata, kalimat, dan paragraf. Kata adalah kumpulan huruf yang memiliki makna. Nah, di sini Ibu memiliki contoh. Ini ada kumpulan huruf yang terdiri dari kumpulan huruf T, E, L, E, P, O, dan N. Nah, dibaca telepon. Telepon ini tentunya memiliki makna.
Kemudian ibu memiliki contoh lagi, kumpulan huruf. Nah, ini tidak bisa dibaca ya, dan tidak memiliki makna. Berarti itu bukanlah sebuah kata. Baik, kita lanjutkan pada kalimat. Kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Nah, sebagai contoh, misalnya di Indonesia telepon lokal pertama digunakan pada 16 Oktober 1882. Nah, pada awal kalimat ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Berarti ini adalah sebuah kalimat. Baik, kita lanjutkan paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah rangkaian kalimat yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan pokok bahasan. Nah, jadi paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan. Nah, anak hebat, ciri-ciri sebuah paragraf diantaranya setiap awal paragraf biasanya menjorok ke dalam atau diawali dengan garis baru. Nah, anak-anak coba perhatikan LKS-nya halaman 48. Ada teks bacaan mengenai sejarah perkembangan teknologi komunikasi di dunia. Nah, dalam teks bacaan tersebut ada 5 paragraf yang ditandai setiap awal paragraf menjorok ke dalam. Nah, ada 5 kan yang menjoroknya, berarti di situ ada 5 paragraf. Nah, kemudian ciri yang kedua, minimal terdiri dari 2 kalimat yang memiliki kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan. Dan ciri yang ketiga, terdiri dari 1 kalimat utama. Nah, apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok atau gagasan pokok. Nah, sebagai contoh, ibu memiliki teks bacaan yang berjudul Alat Komunikasi Masa Kini. Nah, ini ada berapa paragraf ya? Ya, betul, ada 4 paragraf. Nah, walaupun awal paragraf tidak menjorok, tetapi di sini ada garis baru. Nah, coba kita tentukan ya. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Nah, kita tentukan ya kalimat utamanya. Dari paragraf ke-1, manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Nah, kalimat utamanya yang mana ya? Kalimat utama itu bisa di awal atau bisa di akhir. Ya, kalimat utama pada paragraf pertama yaitu manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Nah, itu kalimat utamanya. Sedangkan kalimat yang ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat, itu adalah kalimat penjelasnya. Baik, kita lanjutkan ke paragraf kedua. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp,
Facebook, dan Messenger. Nah, kira-kira ini yang mana ya kalimat utamanya? Ya, hebat! Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Nah, itu kalimat utamanya ya. Baik, kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Nah, ini yang mana ya? Di awal atau yang akhir? Ya, hebat! Kalimat utamanya ada di awal. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Baik, sekarang kita tentukan kalimat utama yang ada di paragraf keempat. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Nah, ini yang mana ya kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya yaitu penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Nah, anak hebat, sekarang kita telah memiliki kalimat utama dari setiap paragraf. Kebetulan dalam teks bacaan ini, kalimat utamanya ada di awal. Nah, tetapi perlu diingat lagi bahwa kalimat utama itu tidak selamanya ada di awal, tetapi bisa di awal dan bisa di akhir. Nah, anak hebat, kumpulan dari kalimat utama disebut dengan ringkasan. Sekarang kita telah memiliki ringkasan dari teks bacaan yang berjudul Alat Komunikasi Masa Kini. Bagaimana anak-anak, mudah kan belajar kalimat utama? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, kalian boleh WhatsApp ke ibu ya. Nah, anak-anak, tugas hari ini yaitu tentukan kalimat utama dari paragraf 1, 2, 3, dan 4 dalam teks bacaan yang akan dikirim melalui grup WhatsApp. Kemudian buatlah ringkasannya. Kemudian tugas yang kedua, jawablah pertanyaan yang ada pada LKS halaman 50 nomor 1 sampai 5. Selamat mengerjakan tugas. Anak-anak, tidak terasa kita telah selesai belajar untuk hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.